Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Rafatala dari kelas IF 802 dengan NIM 1030124000144. Di sini saya berasal dari kelompok Sersan dan akan mempresentasikan hasil kerja kami selama 1 semester ini dan kontribusi saya terhadap tugas akhir IMK ini. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan masuk ke bagian G-form dulu. Di sini saya berkontribusi salah satunya itu membuat G-form ya. Di sini kami menamai G-form kami adalah Survei Kebutuhan Pengguna Interaktif Display Telkom University. Pada bagian awal di sini terdapat nama, bagian form untuk pengisian identitas responden seperti nama, lalu peran Anda di kampus, sampai fakultas atau jurusan. Di page berikutnya ada pertanyaan seperti apakah Anda pernah kesulitan mencari informasi kampus, Anda biasanya mencari info kampus di mana, dan lain-lain. Nah, untuk jawabannya, alhamdulillah kami mendapatkan sekitar 10 responden ya. Dan dari 10 responden itu salah satunya merupakan pegawai Telkom University atau tepatnya helpdesk di gedung Asrama 10 yang merupakan kenalan saya itu Bang Raffi. Sehingga data kami tidak hanya berpacu dari mahasiswa atau pengunjung kampus, namun juga dari pegawai Telkom itu sendiri. Nah, langsung saja kita lanjut ke bagian desain sistemnya. Nah, di sini adalah bagian desain sistem kami. Di sini terdapat color palette ya, ada warna merah gradasi, background light warna putih abu-abu, lalu ada warna putih dan abu-abu terang. Dan untuk warna merahnya di sini kami menggunakan bagian terang dari warna gradasinya ini ya, kami ambil bagian terangnya dan kami jadikan bagian yang flatnya yang tidak menggunakan gradasi untuk tombol-tombol tertentu tergantung penggunaannya. Berikutnya adalah bagian tipografi. Di sini kami menggunakan font Poppins dengan heading, bold, dan ukurannya masing-masing sesuai kebutuhannya. Begitu kurang lebih ya untuk bagian desain sistemnya. Lalu berikutnya langsung kita masuk ke bagian prototype. Kita mulai dari webflow-nya dulu nih, dari website. Di sini saya kebagian di bagian konteks dan academic service. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung ke general information. Di sini ada konteks dan academic service. Kita ke kontak dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini terdapat informasi kontak yang bisa dihubungi oleh mahasiswa atau pengunjung kampus yang membutuhkan bantuan di saat kondisi tertentu. Di sini seperti ada akademik, student affairs, finance, perusahaan telkom, keamanan dan security, dan kampus klinik. Jadi misalnya lagi jalan-jalan di Telkom nih, terus tiba-tiba kurang enak badan atau pusing atau apa dan tidak ada temannya, bisa langsung seperti contohnya mengkontak klinik kampus seperti itu. Di sini juga ada tombol untuk mengganti bahasa ya, mengganti bahasa yang awalnya adalah bahasa Inggris. Nah, setelah diklik akan muncul drop down yang menunjukkan bahasa-bahasa yang tersedia dan bahasa yang sedang digunakan, yaitu bahasa Inggris. Lalu ketika diklik lagi, drop down-nya akan tertutup. Gitu. Nah, di sini juga di tengah, bagian tengah ada judul bagian page-nya yaitu konteks, dan di bagian kanan ada jam saat ini. Sekarang kita kembali, lalu kita lanjut ke academic service. Nah, di academic service ini bahasanya seperti tutorial untuk mahasiswa ya, yang ingin misalnya mengajukan KRS atau mengajukan tugas akhir. Nah, seperti contohnya di sini ada mahasiswa yang ingin mengajukan tugas akhir nih. Lalu bisa langsung klik view details dan akan muncul pop-up seperti ini untuk tutorialnya. Misalnya memilih topik, lalu menunggu konfirmasi atau approval persetujuan dari dosen pembimbing, lalu mempersiapkan tesisnya, dan yang terakhir adalah sidangnya. Di sini juga ada informasi bahwa minimal itu kelulusan sekitar 60 atau 120 eh, eh, TAK seperti itu. Nah, untuk menutup pop-up ini bisa langsung diklik sebelah kiri di luar pop-up-nya atau klik di bagian silangnya. Seperti itu. Nah, untuk wireframe-nya sendiri, sejujurnya bagian konteks dan academic service ini tidak ada wireframe ya. Oh, hanya di bagian academic service, karena di bagian konteks itu saya langsung refleks membuat seperti itu. Dan untuk bagian general information ini, tampilannya tidak jauh berbeda dengan Tele Interactive Display. Biarkan saya tunjukkan. Nah, untuk Tele Interactive Display itu seperti ini tampilannya, kan ada 6. Nah, karena di bagian general information itu hanya ada 4, jadinya ya tinggal seperti dihilangkan 2 saja gitu. Sisa 4 lalu di zoom biar cukup space-nya.
Nah, untuk bagian academic service-nya begini, wireframe-nya tidak jauh berbeda ya. Hanya mungkin jaraknya saja yang agak dibedakan dan ditambahkan footer karena sebelumnya di wireframe tidak ada footer. Gitu. Nah, ini untuk bagian webnya. Sekarang kita lanjut ke bagian mobile flow-nya. Nah, dari awal-awal ini kita dihadapkan dengan welcoming page. Saya menyebutnya itu. Di sini ada nama aplikasinya Tell You App, lalu ada pesannya, apa perannya, apa tugasnya, dan langsung saja kita login ya. Nah, untuk ngeklik bagian Get Started ini akan ada animasi bahwa panahnya bergeser ke kanan, lalu kita klik dan kita disambut dengan form untuk login. Di sini user diminta untuk mengisi detail untuk login dengan memasukkan email, SSO, dan passwordnya. Nah, misal nih usernya memasukkan email dan passwordnya, lalu klik sign in. Ternyata email atau passwordnya salah, maka akan muncul notifikasi email atau password salah. Lalu usernya memasukkan email dan passwordnya lagi, dan klik sign in, dan ternyata sekarang benar, dan akan muncul load screen, dan setelah loading screen akan diarahkan ke homepage. Nah, di bagian mobile ini saya ke bagian di academics, ganti password, verification, dan bagian news. Kita lanjut saja ke bagian academics dulu ya. Nah, bagian academics ini tidak jauh berbeda dengan bagian di webnya tadi. Hanya saja di-convert ke bagian mobile ya. Ketika diklik, akan muncul tutorial ya. Ini harusnya tesis, tapi di sini masih tertulis KRS. Akan muncul langkah-langkahnya bagaimana mengajukan sidang tugas akhir. Seperti itu. Kita close. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian profile. Nah, untuk masuk ke bagian profile bisa diklik lewat tombol di bawah ini ya. Kita klik bagian profile. Atau kalau mau dari home, mau langsung, bisa langsung ke bagian foto profil aja. Diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Sama dengan tombol ya. Nah, sekarang kita ke change password. Nah, di change password, user akan diminta untuk memasukkan emailnya, password yang sekarang, password baru, dan konfirmasi password baru. Misalnya nih, seperti ini. Pop. Nah, usernya memasukkan user1@gmail.com, kiuran passwordnya 1 sampai 16, lalu new passwordnya adalah aku suka ikan, dan konfirmasi passwordnya adalah aku suka ikan. Ketika diklik change password, sistem akan mengirimkan kode OTP ke email yang dimasukkan oleh user tadi, yaitu user1@gmail.com. Ini ada typo sedikit, tidak apa-apa. Nah, setelah user memasukkan kode OTP misalnya 0 semua, lalu klik verify dan kodenya benar, akan muncul pop-up congratulations bahwa passwordnya telah berhasil diganti dan silahkan login ulang untuk melanjutkan. Lalu kita klik continue di sini. Akan muncul screen you have been logged out dan sekitar 3 detik akan diarahkan kembali ke page awal sebelum login. Seperti ini ya. Lalu kita login lagi, kita ulang, kita sign in. Maksud salah, kita sign in lagi. Dan kita diarahkan ke homepage lagi. Begitu. Nah, tadi kita kan sudah ke bagian academics dan ganti password dan verifikasi. Sekarang kita masuk ke bagian news. Nah, untuk bagian news sebetulnya simpel saja. Di sini ada bagian kategori dan pencarian berita. Nah, untuk kategori itu maksudnya seperti apa? Misalnya berita terbaru, berita paling trending, berita paling ramai, atau berita terlama, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Atau misalkan berita yang dicari oleh user itu tidak muncul di bagian kategori, bisa langsung di search lewat search bar saja di bagian search bar news. Search news bar ya, some kind like that. Nah, sekarang kita cukupkan dulu untuk prototipenya. Kita masuk ke bagian laporan ya, teman-teman. Nah, untuk laporan sendiri saya ke bagian di step 7 dan step 8. Yang pertama adalah screen based control atau kontrol pada interactive display. Nah, di sini ada saya memberikan 3 contoh ya. Yang pertama itu ada di bagian maps, di bagian interactive display-nya. Nah, di sini ada sorting untuk gedung kuliah. Maksud saya gedung olahraga. Nah, misalnya si user ingin mencari gedung olahraga, cukup diklik saja gedung olahraga. Maka ketika gedung olahraga itu diklik, maps yang terlihat itu akan muncul ya titik lokasinya itu di bagian gedung olahraga saja. Begitu juga ketika mencari gedung kuliah. Ketika diklik gedung kuliah yang muncul gedung kuliah saja, lalu toilet, begitu juga musola. Nah, misalkan bangunan yang dicari oleh user tidak ada di tombol ini, bisa langsung klik di bagian search bar saja dan mencarinya secara manual. Berikutnya ada bagian tombol back ya, yang ketika diklik akan kembali ke page sebelumnya. Lalu bagian tombol ganti bahasa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika diklik akan muncul drop down dan bahasa-bahasa yang tersedia dan bahasa yang sedang digunakan, seperti itu. Nah, selain 3 ini ada yang lain juga ya, seperti search bar,
filter chip horizontal, kalender interaktif, zoom control, hamburger menu, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke bagian kontrol pada mobile app. Seperti yang terlihat tadi di halaman login ya, ada tombol get started ketika di hover atau diklik menggunakan tangan ya, karena kan ini di mobile. Itu panahnya akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, lalu untuk bagian tombol ini adalah tombol di bagian setting notifikasi. Ketika notifikasi diaktifkan, background-nya akan berwarna merah dan lingkaran akan berada di sebelah kanan. Ketika notifikasi dinonaktifkan, lingkaran akan berada di sebelah kiri dan background-nya menjadi warna abu-abu. Nah, begitu juga dengan di tombol yang login tadi ya, ada sign in sebagai mahasiswa, lalu mahasiswa diminta memasukkan email dan passwordnya, atau masuk sebagai tamu, as a guest, atau lupa password. Seperti itu. Nah, komponennya juga tidak hanya 3 ini saja ya, tapi ada yang lain, namun yang saya masukkan sebagai contohnya hanya 3 saja. Lanjut, kita masuk ke step 8, yaitu clear and text message, atau penerapan teks dan pesan yang jelas. Maksudnya apa? Biar user itu mengerti kita ini harus apa selanjutnya. Contohnya di timeline ini kita diberikan 3 bagian bar nih. Ada today, umum, atau search. Nah, untuk kategorinya ini today-nya itu bisa di set yesterday atau beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya. Nah, untuk kategori umum ini bisa diganti umum atau khusus dosen atau khusus mahasiswa. Nah, misalkan yang di kategori ini tidak muncul, yang dicari itu tidak muncul di 2 kategori ini, bisa langsung menggunakan search bar-nya saja. Berikutnya itu ada di bagian login tadi ya. User itu bisa langsung tahu apa yang harus dilakukan karena kami memberikan pesan please enter your detail sign in sehingga user itu mengerti. Oh, saya harus memasukkan email dan password untuk melanjutkan. Dan ketika sudah, ya sudah klik sign in. Nah, untuk page awalnya juga ini lupa diganti ya. Asli seharusnya tell you app bukan tell you navigator lalu menjelaskan aplikasi ini tuh ngapain. Jadi user tuh ketika menggunakan aplikasi itu langsung tahu, oh, aplikasi ini untuk memandu di kampus. Oh, aplikasi ini untuk membantu saya selama di kampus seperti itu. Selain 3 ini juga ada yang lain, namun yang dimasukkan hanya 3. Seperti contohnya ada judul halaman, lalu headline personal seperti welcome Nabil di homepage awal tadi, atau welcome user lah ya nama user. Sini saya sebagai contoh saya ambil nama saya sendiri yaitu Nabil, dan lain-lain seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.